dan Iqbal ditarik keluar digantikan Ayib. 3 pemain. Ayub Hamzah dengan tim ofisial ada Edi, Nikai dan Beka. Sebelah. Kejauhan. Saudara-saudara, sore hari ini 2 kesebelasan Martalaya Legian berhadapan dengan Karangsung FC. Sore hari ini menurut informasi penonton berjumlah ada 4.500 setengah penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan di hari kedua turnamen Ketut Sustiawan Cup pertama di Desa Curug Wetan yang diikuti oleh 30 saudara, kapten kesebelasan dari Martalaya dikerjakan kepada pemain yang sudah tidak asing lagi, yaitu Imam Nur Saim nomor punggung 11 sebagai kapten kesebelasan dari Martalaya, sedangkan dari Karangsung Semarang hari ke belakang masih dikuasai sepenuhnya barisan pertahanan. Ada Iqbal di sana, masih Iqbal melebar ke sektor sebelah kanan barisan pertahanan, diambil Faisal, hampir saja berbahaya, sodorkan saja umpan terobosan yang dituju saudara dada, masih satu sontekan Ami. Iqbal kembali yang dituju, diambil saja Ajid, umpan melebar yang dituju satu pemain, melebar kembali, sodorkan, masih serangan dilakukan Karangsung FC mulai kaki Adit, masih Adit berebutan dengan salah seorang pemain dari kesebelasan Martalaya. Umpan serangan balik Imam Nusa, maksudnya dapat diantisipasi barisan pertahanan, umpan terobosan, ada barisan pertahanan cepat malah di sana disabut bersih Adit, menyentuh salah seorang, dibiarkan saja tidak meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Martalaya di sektor sebelah kanan barisan pertahanan dari Karangsung FC. Lemparan ke dalam, umpan jauh ke depan, salah pengertian 2 pemain. Namun apa yang terjadi saudara-saudara, tendangan bebas untuk kesebelasan Karangsung FC akan dilakukan oleh Menteri Pertahanan saudara Aditya Nugroho, mundur 3-4 langkah ke belakang, masih Aditya, umpan terobosan Ajid yang dituju saudara. Ajid mampukah melewati Ajid membantu barisan pertahanan, bola lebih dulu diantisipasi, dibuang saja keluar lapangan, hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Karangsung FC di sektor sebelah kiri barisan pertahanan dari kesebelasan Martalaya. Akan dilakukan Ajid ataukah nomor punggung 5 bek kanan yang kerap membantu serangan dari kesebelasan Karangsung FC. Lakukan saja, sodokan kembali Ajid yang dituju, menyusun, angkat ke jantung pertahanan, masih jauh dari jangkauan penjaga gawang dari kesebelasan saudara Haris. Tendangan gawang untuk kesebelasan dari Martalaya akan dilakukan barisan pertahanan Aris atau jorok yang sudah dilakukan, jorok melebar saja, bekerja sama dengan saudara Dadang, sodorkan saja, bola dikuasai sepenuhnya. Ada Ami di sana, mampukah melewati Ajid, masih Ami, angkat pada Iqbal, masih Iqbal berdiri bebas, umpan terobosan yang dituju saudara Gusti, namun penjaga gawang Dimas
keluar dari sarangnya bagaikan singa lapar menerkam tahu gejrot. Kembali saja langsung mengangkat ke depan, melebar ke bola. Apa yang terjadi? Hezbollah saudara Wiki lebih dulu. Hezbollah hanya menimbulkan tendangan bebas untuk kesebelasan Mertalaya. Di daerah pertahanan sendiri akan dilakukan barisan belakang Rian. Nomor punggung 7 gelandang pengangkut air Rian akan melakukan tendangan bebas. Mundur 3-4 langkah ke belakang Rian. Di sana sudah berdiri Imam Nusai. Angkat ke depan Imam Nusai. Aditya Nugroho saja umpan melebar yang dituju saudara Bapak. Kurang akurat Bapak. Iqbal melebar ke sektor sebelah kiri ada Dadang. Namun apa yang terjadi? Lebih dulu terperangkap offset tendangan bebas. Tendangan bebas untuk kesebelasan Karangsuyung FC akan dilakukan barisan ini cara tendangan bebas akan dilakukan oleh mantan pemain PSIS Semarang Imam Nursai. Mundur 4 langkah ke belakang Imam Nursai akan melakukan tendangan tol penjaga mampukah merobek penjaga gawang yang dikawal ketat oleh Dimas. Imam Nursai akan melakukan tendangan keras masih jauh dari jangkauan penjaga gawang, belum merubah kedudukan sementara masih imbang 0-0. Tendangan gawang untuk kesebelasan Karangsuyung FC akan dilakukan oleh Kiki Patmala. Apakah Dimas itu Patmala masih dapat menguasai sikul benar, angkat langsung ke depan yang dituju Faisal kapten kesebelasan. Masih Faisal, ada Niki di sana, namun dapat diantisipasi. Ada Sakum di sana, masih Sakum menguasai, angkat saja depan yang dituju nomor punggung 7 saudara Rian yang dia di sebar sapu bersih. Umpan ke depan Imam Nusai dibiarkan saja lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Dimas. Sodorkan saja ke sektor sebelah kiri. Ada barisan pertahanan Pepeng di sana bekerja sama dengan Miki melewati satu pemain saudara Miki. Masih Miki, tertinggal sikul bola saudara Miki. Bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Umpan langsung ke depan Gusti yang dituju. Tindakan penyelamatan dilakukan barisan belakang. Saudara Aldi membuang sikul bundar. Kembali hanya menimbulkan lebaran ke dalam akan dilakukan oleh Billy Karat di sektor sebelah kiri barisan pertahanan Karangsuyung FC. Billy umpan langsung pada Rian. Di sana ada Kiki diambil oleh Imam Nusai, namun tidak bisa melewati Kiki. Kembali hanya menimbulkan lebaran ke dalam untuk kesebelasan Mertalaya di sektor sebelah kiri. Ini umpan ke depan jauh kepada Imam Nusai. Dilian maksudnya ditindakan penyelamatan dilakukan oleh saudara Kiki. Tendangan penjuru di sektor sebelah kiri penjaga gawang Aris akan dilakukan oleh Rian. Rian akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri penjaga gawang saudara Dimas. Mundur 3-4 langkah ke belakang Rian. Umpan menjusur tanah, ada berdiri bebas saudara Dini. Serangan balik Adit maksudnya masih dapat diantisipasi. Pepeng dicuri saja. Kembali satu sontekan, angkat ke depan. Handsball saudara-saudara Aditya Nugroho ekspor titik final kawan Dimas. Tendangan penalti akan dilakukan oleh Imam Nusai, pemain yang pernah memperkuat kesebelasan PSIS Semarang. Imam Nusai akan melakukan tendangan penalti. Berubah kedudukan 1-0 penalti. Berubah kedudukan 1-0 unggul sementara kesebelasan bola dihantapi Adit NDC pada Faisal. Masih Faisal, ada Aldi di sana. Aditya Nugroho ke sektor sebelah kanan Data. Masih Data satu sontekan Aldi. Masih Aldi melebar pada Adit, diambil saja pemain dari Mertalaya saudara Gusti maksudnya di satu persikutu. Menteri Pertahanan angkat Data, dipulang saja oleh barisan pertahanan Dadang. Lemparan ke dalam Data kembali yang dituju Dika. Data Dika kembali sodorkan saja, ada Adit bisa terlalu lama. Adit diambil Iqbal. Serangan balik melalui kaki Imam Nusai. Masih Imam Nusai, ada Iqbal di sana. Masih Iqbal umpan langsung membantu barisan pertahanan. Kembali hanya menimbulkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Mertalaya. Rupa-rupanya kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Costa terhadap Iqbal.
Deker ya, deker. Iqbal mendapatkan kartu kuning. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, serangan balik kembali kepada saudara Bapak Aldi. Sodorkan saja Aldi berputar dengan satu beban jorok, dilewatinya Aldi berhadapan dengan jorok. Hampir saja ada jorok di sana. Masih bola diambil, bola meninggalkan lapangan, masih dapat dikuasai. Lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan, kembali hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan Mertalaya. Akan dilakukan barisan belakang penjaga gawang Aris. Sodorkan saja pada jorok, masih jorok melebar ke sektor sebelah kiri, angkat ke depan kembali yang dikuasai, dihalau saja jorok, angkat ke tengah ada Billy, melebar pada Iqbal, hentikan sejenak Iqbal, masih Iqbal, diambil saja Araji di sana, ratusan tekan saja, kembali bola dikuasai, melebar melumpan Miki, masih Miki, kembali direbut oleh Billy, ada Pepeng di sana, di satu versi Aditya Nugroho ke sektor sebelah kiri, bola lebih dekat pada barisan pertahanan yaitu nomor punggung 10 Trisno akan melakukan lemparan di sektor sebelah kanan. Saudara Trisno angkat ke tengah, yang dituju Rian berhadapan dengan dapat di sana, masih dapat dilewatinya Rian, melebar kepada Billy, angkat saja Imam Nusai, yang dituju Imam Nusai, masih Imam Nusai masuk ke dalam kotak mau pelanggaran, rupa-rupanya didorong oleh pemain belakang. Saudara Kiki melakukan pelanggaran terhadap Imam Nusai, tendangan bebas yang akan dilakukan nomor punggung 8 yaitu saudara Ami akan melakukan tendangan bebas beberapa meter di depan penjaga gawang Dimas. 3 pemain dari Karangsung FC membuat pagar hidup. Ami mundur 3-4 langkah ke belakang, kembali akan melakukan tendangan Cipali di sektor sebelah kiri. Penjaga gawang Dimas mampukah merubah kedudukan melalui tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Ami akan melakukan tendangan bebas. Mundur 3 langkah, tendangan langsung membantu barisan pertahanan, bola kembali dikuasai nomor punggung 10 saudara Trisno. Angkat kurang akurat umpan yang dilakukan Trisno, hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan Karangsung FC. Dimas sodorkan saja pada Pepeng yang dituju kiri yang kerap membantu serangan saudara Pepeng, masih Pepeng, itu yang terjadi, ada Meki di sana. 2 pemain dilewati Meki, namun pelanggaran dilakukan oleh Billy. 2 pemain melakukan pelanggaran terhadap itu tendangan bebas untuk kesebelasan Karangsung FC. Akan dilakukan gelandang pengangkut air saudara Adit, mundur 3-4 langkah ke belakang di pada Pepeng di sana, umpan langsung ke depan yang dituju Sotman, dihalau saja ada jorok di sana, kembali Adit diambil oleh Rian, melebar pada Imam Nursai, masih Imam Nursai, Imam 2, 3 pemain sontakan Rian, melebar ke sektor sebelah kiri, berdiri bebas Ami, hampir saja dipatahkan barisan pertahanan saudara Dika. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Mertalaya akan dilakukan nomor punggung 5 saudara Jorok, umpan jauh ke depan saudara di sana. Imam Nusai berdiri bebas, Imam Nusai hampir saja dapat dipatahkan Aditya Nugroho. Kembali bola lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Dimas, masih menimbang-nimbang sikul pundak saudara Dimas. Kalau Dimas bisa angkat copetan yang dituju ada Faisal, ada jorok kembali Rian. 2 pemain di sana Rian, hampir saja Rian, masih Rian melibisi Rian, angkat coba serani, bukan saja bola, masih ada Iqbal, sodorkan saja Billy, cuma lebar Imam Nursai, Imam Nursai, penjaga gawang Dimas bisa menepis tendangan keras yang dilakukan oleh Imam Nursai, hanya menimbulkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Mertalaya di sektor sebelah kiri. Penjaga gawang Dimas mampukah kembali merubah kedudukan, tendangan penjuru akan dilakukan nomor punggung 27 ini akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
mundur 3 langkah, umpan ke jantung pertahanan, ada Rian di sana, dibiarkan saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kedudukan masih 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Martalaya. Tendangan gawang akan dilakukan, penjaga gawang Dimas mundur 3-4 langkah ke belakang Dimas. Umpan jauh ke depan, Faisal dihalau saja, ada jorok ke tukang nomor 2 saudara Sakum. Kembali ada jorok, masih dikuasai Aldi, ada Aldi di sana, sodorkan saja Hadid yang dituju. Melewati Iqbal, kembali bekerja sama dengan Aldi, masih Aldi 2-3 pemain dilewati. Iqbal di sana namun ada dibantu saja oleh Pepeng, kasih Pepeng sontekan ke sebelah kiri. Aldi kembali menjemput turun, dipulang saja oleh saudara Tislo. Kembali hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Karangsulung FC. Akan dilakukan bek kiri Pepeng, umpan jauh ke depan yang dituju Adit maksudnya, namun tindakan penyelamatan dilakukan barisan belakang. Kembali hanya menimbulkan lemparan ke dalam. Pepeng angkat jauh ke depan, Adit yang dituju saudara Adit masuk ke dalam kotak penalti. Adit masih Adit dikawal ketat oleh Krisno, masih Adit bekerja sama dengan Miki, dipulang saja oleh nomor 17 saudara Gusti. Kembali hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Karangsulung FC. Papuka menyamakan kedudukan melalui disapu Persijoro. Angkat bola jatuh pada saudara Dipa, masih dapat diganjek pelanggaran dapat dilakukan oleh pemain Martalaya terhadap saudara Dapa. Tendangan bebas, mampukah menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kiki di sektor sebelah kanan. Penjaga gawang Aris, 2 pemain membuat pakar hidup dari kesebelasan Martalaya. Kiki akan melakukan tendangan bebas, mundur 3-4 langkah ke belakang. Ada 5 pemain Karangsulung FC berada di depan. Kiki kembali akan melakukan tendangan ke Cipali. Saudara Kiki angkat saja, masih jauh dari jangkauan penjaga gawang Ari. Hanya menimbulkan tendangan gawang, belum merubah kedudukan sementara, masih 1-0 tertinggal. Kenaikan manuk tawau. Saudara jorok angkat saja ke depan, ada Rian melebar saja, kembali umpan keloposan, namun ada Kiki di sana, masih Kiki dorongan. Kembali pelanggaran dilakukan Adit terhadap nomor punggung 17 Sedepisno. Sodokan serangan balik kembali. Tendangan bebas. Pergantian pemain. Dika nomor punggung 5 ditarik keluar, digantikan oleh Ingkos Jarwo. Nomor punggung 16 masih Ingkos Jarwo, pemain yang pernah meruntut di PSMS Medan. Tendangan langsung saja nomor punggung. Kalau Aditya Nugroho masuk serang balik melekati Faisal, ada Sakum ke tengah, ada Iqbal masih Iqbal sodokan saudara Iqbal melebar saja, serang melekati Adit, disapu bersih oleh Joro. Kembali pada Iqbal, masih Iqbal, pemain tengah dari Martalaya bekerja sama dengan Bilian melebar kepada Billy, diantisipasi ada Pepeng di sana, namun bola jatuh pada Trisno, angkat kembali kepada Imam Nur Saem berhadapan dengan Engkos Jarwo. Pelanggaran rupa-rupanya dilakukan oleh pemain Billy terhadap Engkos Jarwo. Tendangan bebas untuk kesebelasan Karangsulung FC akan dilakukan oleh Engkos Jarwo, pemain asal dari Medan. Mundur 3-4 langkah ke belakang Engkos Jarwo, angkat jauh ke depan, dihalau saja Rian, melebar ke tengah kembali. Trisno menguasai jarak pertahanan lawan saudara Trisno, perebutan dengan Pepeng angkat kembali ke tengah Trisno, angkat melebar ke tengah satu bola, angkat kembali saudara Miki menguasai saudara Miki, saudara kembali kepada Ali sodorkan ke depan, masih membantu barisan pertahanan, hanya menimbulkan lemparan ke dalam sudah dilakukan Karangsulung FC. Angkat kembali saudara Adi, mampukah melewati saudara Sakum, masih ada Sakum barisan pertahanan, masih Sakum mengawal ke bola berebut Adi, dibiarkan saja bola, masih hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan dari Martalaya. Akan dilakukan barisan pertahanan.
Jorok akan melakukan tendangan gawang mundur 3-4 langkah ke belakang. Jorok umpan jauh ke depan yang dituju Rian, dihalau saja Dapa, ada Iqbal, sontekan pada Faisal, satu sontekan Ajit. Saudara-saudara, masih dapat diantisipasi barisan pertahanan Sakum di sana, dipotong Faisal, disapu bersih kembali Aldi di sana, dikontekan serangan balik melalui kaki saudara Billy Garap, mampukah mengejar si kulit kuda saudara Billy, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menimbulkan lemparan ke dalam sudah dilakukan, angkat kepada Miki, Sok bekerja sama dengan Adit ke sektor sebelah kiri. Miki kembali, salah pengertian dapat diambil, Miki melakukan pelanggaran terhadap Billy. Tendangan bebas untuk kesebelasan dari Mertalaya di sektor sebelah kanan. Barisan pertahanan sendiri akan dilakukan oleh Jorok, mundur 3-4 langkah ke belakang. Jorok umpan jauh ke depan yang dituju saudara Rian, bekerja sama dengan saudara Dadang, diserahkan halo saja oleh Pepeng, kembali bola jauh pada Dadang, melebar ke tengah, ada Dapa di sana, bola dikuasai sepenuhnya Rian, umpan terobosan Imam Nursai maksudnya, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Dimas. Masih Dimas menimbang-nimbang sebentar, umpan jauh ke depan Faisal. Jorok Faisal lebih berdiri bebas saudara Faisal, mampukah menyamakan kedua saudara Faisal? Saudara Faisal peluang untuk menyamakan kedudukan masih jauh dari jangkauan penjaga gawang yang dikawal ketat oleh Haris, hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan Mertalaya, sementara masih unggul 1-0. Gol diciptakan Imam Nursai melalui titik penalti. Kembali Miki namun dapat diantisipasi Iqbal, ada Aldi di sana, masih Aldi, Adit, Dapa sodorkan pada saudara Aldi, tendangan langsung pada penjaga gawang. Dewi Fortuna masih berpihak kepada penjaga gawang Aris. Saudara-saudara, masih bisa menyamakan kedudukan. Serangan yang dilakukan Karangsulung FC di babak pertama ini, serang balik kembali Imam Nursai, masih Aditya Lugo, sodorkan Imam Nursai. Sodorkan Imam Nursai. Berubah kedudukan menjadi 2-0. Kembali Imam Nursai mencetak gol kedua. Beloboknya Kang. Jelek nung nggak sepunat deh. Ngomong. Aus. Merubah kedudukan melalui kaki Imam Nursai, pemain yang pernah memperkuat kesebelasan PSIS Semarang. Bola dikuas kembali melebar Engkos Jarwo bekerja sama dengan Pepeng. Ada Pepeng di sana, kembali kepada belakang Engkos Jarwo dapat dipatahkan, serangan balik kembali Imam Nursai. Kembali masuk dari kotak penalti. Imam Nursai saja, tendangan masih diperlukan penjaga gawang Dimas Gali. Tendang Dimas Gali, sodorkan kembali pada Kiki yang dituju, masih Kiki bekerja sama dengan Adit melaju berbahasa saudara Adit, masih Adit, tertinggal Adit, contekan lagi ada Faisal. Masih Faisal bekerja sama dengan Aji, melebar pada Miki, hentikan sejenak Miki, lagi Dapa, Engkos Jarwo tertinggal, bola kembali serangan balik yang dituju Imam Nursai, bekerja sama dengan Rian, kembali kepada Imam, masih Imam sodorkan, dua pemain dilewatinya, masih dapat dikuasai Aditya Nugroho, ada Dapa di sana, masih bola dikuasai Rian, saudara Rian dikawal ketat Aldi, ada Rian sodorkan saja, disapu bersih Sakum ke depan, ada Engkos Jarwo di sana, Engkos Jarwo angkat ke sektor tengah, namun terlalu lemah tendangan, bola dikuasai Aditya Nugroho angkat saja ke depan Faisal.
di halo satu Faisal, kembali ada Dadang di sana, bola dikuasai Miki, kurang akurat Miki, masih Miki disapu persis saja barisan pertahanan, serangan kembali Ami, masih Ami dikawal oleh Dapa, tindakan penyelamatan dilakukan oleh Dapa, lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Martalaya akan dilakukan di sektor sebelah kanan barisan pertahanan. Angkat saja ada Aji di sana, diambil saja nomor 17 Dadang, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan, kembali hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan Karangsulung FC. Sementara tertinggal di babak pertama ini, bola dihadapi Dimas mundur 3-4 langkah ke belakang, saudara. Dimas umpan jauh ke depan, namun ada saksikan dari Iqbal, serangan balik Niki angkat pada Faisal, masih Faisal, ada apa Faisal, peluang risiko jadi kena kaki. peluang untuk memperkecil ketertinggalan. Faisal sudah 2 kali Gagal. kembali tendangan bebas untuk kesebelasan Karangsulung FC. Mampukah memperkecil ketertinggalan melalui tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Ajid? Ajid akan melakukan tendangan bebas beberapa meter di depan penjaga gawang Aris. Ajid mundur 3-4 langkah belakang. Ajid tendangan, lagi-lagi jauh dari jangkauan. Pergantian pemain dari Karangsulung FC. Miki ditarik keluar, digantikan Akso. Namanya Janang. Tetap di dalam. Bantu deketin, minumnya deketin bantu. Saudara-saudara, kembali tendangan gawang untuk kesebelasan Martalaya sudah dilakukan, sodorkan saja yang dituju Dadang di sana, diselesaikan Ajin, kembali ada Adit, namun Iqbal mematahkan serangan Iqbal, terjatuh Iqbal, diambil saja, masih bola Iqbal angkat ke tengah yang dituju Imam Lusa, masih Imam umpan terobosan Rian, ada Kiki di sana, penjaga gawang keluar dari sarangnya Dimas. Saudara Dimas jatuh bangun sambil menyanyikan lagu Nelangsa. Bola masih dikuasai oleh penjaga gawang Dimas. Angkat umpan ke depan yang dituju Ajid, jorok kurang akurat, jorok kembali Faisal, mampukah Faisal dan Adit, 2 pemain, namun ada vakum, namun lebih dulu pelanggaran dilakukan oleh saudara Adit. Adit melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang. Kurang gede Pak Budi. Tendangan jorok sudah dilakukan ke depan. Billy membantu sudah aku kembali, bola dikuasai Iqbal, sodorkan pada Billy, melebar ada Dadang, umpan terobosan Imam Nusai berhadapan dengan Akso, masih ada Akso di sana, diambil Billy, namun dibiarkan saja bola meninggalkan lapangan pertandingan, kembali hanya menimbulkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Martalaya akan dilakukan oleh Ami nomor punggung 8 di sektor sebelah kiri penjaga gawang Dimas. Kemudian sementara masih 2-0, Ami akan melakukan tendangan penjuru, mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Ami umpan langsung ke depan, ada Aditya bisa dihalau saja oleh Aksu, kembali bola tendangan jorok melebar saja, namun dapat dibaca oleh barisan pertahanan Kiki, angkat ke depan kembali Faisal berebutan dengan satu, mampukah Faisal yang kedua saudara Faisal, saudara Faisal, namun dibuang saja tendangan penjuru untuk kesebelasan Karangsulung FC di sektor sebelah kanan penjaga gawang Aris akan dilakukan oleh Dapa akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri, mampukah memperkecil ketertinggalan, mundur 3-4 langkah ke belakang.
Dapa umpan langsung ke depan di alih saja dan bola pada Engkos Jarwo sontekan saja Aji, ada Aji di sana, tendangan langsung masih membantu barisan pernah Aji, sodorkan pada saudara Aldi, melebar Adit, masih Adit, sontekan ke belakang Adit, umpan lagi bola pada Aji, masih Aji, ada Iqbal di sana, kembali menimbulkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Karangsung FC akan dilakukan oleh Ajib di sektor sebelah kiri. Penjaga gawang Aris kembali tendangan penjuru, mampukah memperkecil ketertinggalan melalui tendangan penjuru di sektor sebelah, mundur 3-4 langkah ke belakang Ajib, umpan langsung ke jantung pertahanan, talukan kembali ada Iqbal kemudian balik Ami, masih Ami melejit di depan sendirian dia, masih Ami itu turun ke belakang bekerja sama dengan Billy, masih Billy juga saudara Billy sodorkan, salah pengertian maksudnya pada Imam, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Dimas keluar dari sarangnya saudara Dimas. Masih Dimas menimbang sebetulnya saudara Dimas, umpan jauh ke depan, kembali Faisal yang dituju, ada Jorok di sana, disapu Persis Jorok oleh Pepeng, masih Pepeng dikawal kita Tabang, angkat ke depan, ada Dapa di sana, masih Dapa melewati 1-2 pemain, masih Dapa di sektor sebelah kiri, Dapa angkat, hentikan sejenak, Dapa melewati Trisno, masih berhadapan dengan Trisno, diambil saat ini, namun ada Trisno sontekan pada Jorok angkat ke tengah, bola jatuh pada Ajit, masih Ajit kurang akurat, Ajit semata yang terjadi Iqbal di sana, ada Engkos Jarwo, Rian Aksok kurang akurat, Aditya Nugroho melebar pada Ami, turun menjemput di kulit pundar Ami, angkat ke depan yang dituju Billy, ada Imam di sana, langsung bola dikuasai Imam, masih Imam berhadapan dengan Aksok, masih Imam dikawal 2 pemain Imam, masih Imam masuk dari Imam, bola dikuasai sepenuhnya penjaga gawang Dimas, angkat saja ke depan, ada Iqbal, bola kembali Aldi bekerja sama dengan Ajib, masih dicampur saja barisan pertahanan, kembali menimbulkan tendangan bebas untuk kesebelasan Karangsung FC akan dilakukan oleh Engkos Jarwo mundur 3 langkah ke belakang, umpan langsung Faisal yang dituju, masih Faisal sabar apa Faisal, sudah 3 kali peluang dari Faisal tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, masih unggul 2-0 atas Karangsung FC. Mampukah di babak kedua kesebelasan Karangsung FC menyamakan kedudukan ataukah sebaliknya? Engkos Jarwo yang berdua dengan Aditya Nugroho, ada Akso di sana, kembali Engkos Jarwo sodorkan pada Aditya Nugroho, masih Aditya Nugroho membangun serangan, sodorkan pada gelandang pengangkut air saudara Adit, pada Faisal, masih Faisal, namun ada barisan pertahanan Sakum di sana, atau Trisno nomor punggung 10 Rian tidak bisa melewati sontekan Adit pada Jarwo yang akurat, maksudnya disodorkan saja serangan dilakukan Billy, maksudnya ada Rian melebar ke sektor sebelah kiri yang dituju 1 pemain di sana saudara Anas, atau Alis Mesendirian Anas melewati 2 pemain 3 pemain Anas, namun ada 1 sontekan, bukan suatu pelanggaran, bola lebih dekat pada pelukan penjaga gawang saudara Dimas, lempar saja ke sektor sebelah kanan, saudara serangan melalui kaki saudara Engkos Jarwo, masih Engkos Jarwo angkat ke tengah, melebar dipotong Imam Nusai, ada Adit di sana bekerja sama dengan Ajin, ada Ajin di sana, umpan terobosan yang dituju Faisal, dihalau saja barisan pertahanan, kembali Ajin sodorkan pada Pitu, disapu Persis Jorok ke depan, kembali Ajin berebutan dengan Rian, ada Trisno di sana, masih Trisno sodorkan kepada Rian, melebar pada Billy maksudnya, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Karangsung FC sudah dilakukan, ada saudara Ajib membentur Billy, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menimbulkan lemparan ke dalam sudah dilakukan, angkat saja yang dituju saudara Rian bekerja sama dengan Billy diambil Ajib, serangan balik masih Ajib, sodorkan yang dituju Faisal mampukah melewati, tindakan penyelamatkan oleh saudara Sakum,
membuang sikul bola hanya menimbulkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Karangsung FC di sektor sebelah kanan. Penjaga gawang Aris akan dilakukan oleh Aji, mampukah memperkecil ketertinggalan melalui tendangan penjuru. Ajin mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Ajin. Ajin mundur 3-4 langkah, umpan kencang berada, hampir saja kembali melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Ajin di sana, masih Ajin, masih Ajin, angkat juga dapat disalur saja di satu persis saudara Anas. Angkat serangan balik Imam Nusai, Akso, Imam Nusai, masih Imam Nusai, ada Angkos Jarwo, pelanggaran dilakukan Imam Nusai terhadap Angkos Jarwo, pemain yang berpengalaman asal Medan. Angkos Jarwo sodorkan saja ke sektor sebelah kanan, Melekogoro dapat dipatahkan saja, kembali serang dilakukan Mertalaya, umpan serangan balik melebar, penjaga gawang Dimas keluar dari sarangnya saudara Dimas, masih Dimas sendirian mempermainkan saudara Dimas, diambil saja penjaga rebutan dan ini lempar saja para Pepeng, masih ada Pepeng di sana, masih Pepeng sodorkan saja pada Ajit, serangan balik kembali dilakukan Karangsung FC. Ajit bekerja sama dengan Adit mampukah melewati, namun terlalu melebar. Adit hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Mertalaya di sektor sebelah kanan. Diangkat saja depan, ada Pepeng di sana bekerja sama dengan nomor 2 Aditya Bantinapea Malang Pangpang. Gangguan gol. Gangguan gol. Pergantian pemain 3-0. Pergantian pemain Pepeng nomor punggung 11 ditarik keluar, digantikan Gio. Gol 3-0 tertinggal Karangsung FC. Bola dihadapi Kiki tarik ke belakang yang dituju saudara nomor 7 Adit bekerja sama dengan Jarwo. Angkos Jarwo melebar ke sektor sebelah kanan, ada Aldi di sana masih menguasai daerah pertahanan sini bekerja sama dengan Adit, sodorkan kembali pada Adit, pertama saja Angkos Jarwo gelandang pengangkut air melebar ke sektor sebelah kanan, angkat saja umpan terobosan yang dituju satu pemain, sontekan saja kembali bola dikuasai Adit, tarik bekerja sama dengan Angkos Jarwo, ada Angkos Jarwo soal Aditya Nugroho membangun serangan kembali, umpan melebar yang dituju saudara Kiki Mandoen, masih Kiki Mandoen, tendangan langsung membantu salah seorang barisan pertahanan, kembali hanya menimbulkan tendangan penjuru untuk kesebelasan dari Karangsung FC di sektor sebelah kanan. Penjaga gawang Aris akan dilakukan saudara Gio akan melakukan tendangan penjuru, mundur 3-4 langkah ke belakang saudara Gio. Ada 5 pemain di dalam kotak penalti, umpan langsung ke tangan namun dapat dihalau saja barisan pertahanan. Aditya Nugroho bekerja sama dengan Aji, masih Aji ke sektor sebelah kiri yang dituju Gio, dibuang saja oleh Krisna keluar lapangan, kembali hanya menimbulkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada saudara Aji, masih Aji dikawal 2 pemain. Krisno di sana masih berebutan dengan Aji, diambil saja Aji, kawal 2 pemain. Ada Billy di sana masih berebutan saudara Billy, masih Billy berebutan dengan Aji. Bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan, kembali hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan dari Mertalaya. Sementara masih unggul 3-0. Tendangan gawang
sudah dilakukan jauh ke depan. Yang dituju ada Engkos Jarwo. Kurang akurat Engkos Jarwo. Hampir saja ada Aldi di sana. Masih Aldi berebutan, masih dapat diantisipasi Anas. Umpan terobosan Imam Nusai, maksudnya ada Akso di sana. Aldi membentuk kembali Akso sodorkan pada Engkos Jarwo. Masih Engkos Jarwo berebutan dengan Rian. Masih Rian sodorkan saja di kembali ada Ajib, bola satu pada Pilih umpan pada Imam Nusai. Akso nih masih dapat diantisipasi oleh Akso, diambil saja Imam Nusai. Masih Imam Nusai. Berubah ke Imam Nusai, masih Imam Nusai. Berubah kedudukan kembali menjadi 4-0, tertinggal kesebelasan Karangsuung FC, yang mana Imam Nusai, pemain asal PSIS Semarang, membuat hat-trick 3 gol. Saudara Imam Nusai berubah kedudukan kembali, bola dikuasai sepenuhnya. Umpan langsung tendangan putih ke para penjaga gawang. Tendangan gawang untuk kesebelasan Mertalaya sudah dilakukan, sontekan saja. Yang dituju Trisno, dikawal dua pemain, di satu bersisa jauh Sakum. Kembali ke depan ada Engkos Jarwo, melebar pada Aldi. Masih Aldi tarik ke belakang Aditya Nugroho. Masih Aditya Nugroho bekerja sama dengan Ajib kembali ke belakang. Ada Aldi di sana. Masih Aldi mempermainkan daerah pertahanan sendiri. Sodorkan saja Ajib ke depan, maksudnya pada Faisal, namun handsball. Saudara Ajib lebih dulu handsball. Tendangan bebas untuk kesebelasan Mertalaya akan dilakukan oleh Rian, nomor punggung 7. Rian akan melakukan tendangan bebas, mundur 3-4 langkah ke belakang. Umpan langsung ke depan yang dituju Imam Nusai. Namun ada barisan pertahanan Adi Nugroho. Kembali serangan balik Adi Nugroho. Dulu kerjasama dengan Haji sotakan ada Rian di sana kepada Anas. Masih Anas umpan kepada Imam Nusai. Kalau saja ada Akso kembali ke tengah Adi Jarwo, disapu versi Aditya Nugroho. Ke sektor sebelah kanan ada saudara Gio di sana. Masih hentikan sejak saudara Gio ke kanan dari kesebelasan Karangsuung FC. Umpan terobosan oleh saudara dapat membuka masih dapat sendirian, dapat angkat dapat melebar, namun pelanggaran rupa-rupanya dilakukan oleh saudara Joro terhadap dapat tendangan bebas untuk kesebelasan Karangsuung FC. Akan dilakukan barisan pertahanan atau saudara Faisal akan melakukan tendangan bebas di sektor sebelah kiri penjaga gawang Aris. Faisal mundur 3-4 langkah ke belakang, tendangan tol Cipali akan dilakukan Faisal. Umpan langsung ke arah penjaga gawang, namun dibiarkan saja. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan Mertalaya. Akan dilakukan barisan belakang Sakum akan melakukan tendangan gawang, mundur 3-4 langkah ke belakang Sakum, umpan langsung ke depan yang dituju Anas. Kalau saja ada Gio berputar dengan Faisal, di satu persis saja barisan pertahanan. Kembali Imam Nusai, ada Aditya Nugroho depan Adit, kurang akurat Rian. Masih Rian, dua pemain dilewatinya, namun ada Akso di sana, dibantu saja kurang akurat Anas. Penjaga gawang Dimas keluar dari sarangnya saudara Dimas. Umpan jauh ke depan yang dituju satu pemain di sana Yadi dapat diambil, ada Jorok di sana, Jorok ke kanan masih tidak bisa melewati Aldi. Adit angkat ke tengah, ada Aldi di sana. Aldi umpan ke sektor sebelah kanan Faisal ataukah berapa? Atau Gio di sana, ada Gio angkat langsung ke penjaga gawang. Terbang penjaga gawang Haris bagikan singa lapar menerkam Odading Bang Oleh. Kembali bola dikuasai sepenuhnya. Umpan lambung dihalau saja Aldi. Di babak kedua ini kembali Karangsuung FC menggempur barisan pertahanan, sodorkan di satu persi saudara Trisno. Ada Billy di sana berbutan dengan Aldi masih mau didorong saja, pelanggaran dilakukan Billy terhadap Aldi. Tendangan bebas untuk kesebelasan dari Karangsuung FC.
akan dilakukan Aditya Nugroho. Aditya Nugroho umpan langsung ke depan, ada Ajit di sana, masih Ajit sodorkan pada Aditya tengah Aldi, masih Aldi 2-3 pemain dilewatinya Aldi bekerja sama dengan Adit, kembali kepada Aldi namun lebih dulu terperangkap offset. Pergantian pemain Billy ditarik keluar, digantikan Apep masuk. Tendangan Mulyadi umpan langsung ke depan, ada Aditya Nugroho, Engkos Jarwo bekerja sama dengan Gio, ada Gio sodorkan ke tengah, Engkos Jarwo kembali, masih Engkos Jarwo umpan melebar ke sektor sebelah kanan, Faisal yang dituju, masih Faisal, hentikan sejak Faisal dikawal ketat oleh Jorok, angkat ke tengah, ada Gio sodorkan lagi Adit, sontekan saya kurang akurat saudara Adit, kembali bola dikuasai oleh Apep handball, tendangan bebas untuk kesebelasan Karangsulung FC akan dilakukan oleh Engkos Jarwo atau Aditya Nugroho. Aditya Nugroho akan melakukan tendangan bebas, mundur 3-4 langkah ke belakang, umpan langsung ke depan, dihalau saja oleh satu. Kembali Aditya Nugroho berputar dengan Rian, serangan balik Rian, masih Rian, umpan terobosan yang dituju saudara Imam Nursai penjaga gawang, keluar dari sarangnya saudara Dimas. Akso angkat ke tengah yang dituju Engkos Jarwo bekerja sama dengan Gio, bek kanan masih Gio membantu serangan, bekerja sama dengan Faisal, namun dia dibuang saja keluar lapang, hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Karangsulung FC akan dilakukan oleh Gio, angkat ke depan, balik bola ke tengah, melebar saja, kuasa Engkos Jarwo diambil, Yadi Mulyono tekan bekerja sama dengan Rian, masih Rian gelandang pengangkut air bekerja sama dengan barisan pertahanan, kembali pada Apep, angkat ke tengah, ada Yadi Mulyadi, melebar saja Imam Nursai, maksudnya dipatahkan Aldi, bola jatuh pada Apep, angkat ke depan Imam Nursai berdiri bebas di sana sendiri, dia disabu bersekurang akurat. Aditya Nugroho kembali hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Martalaya di sektor sebelah kiri, penjaga gawang Dimas akan dilakukan. Pemain Martalaya umpan jauh, Tisno yang disuruh apakah Yadi Mulyadi hampir kapal turun menjemput si kulit bunda, sodorkan saja pada Adit, ada Trisno di sana perebutan dengan Adit, namun Trisno masih dikuasai, Trisno melebar pada Yadi, umpan terobosan yang dituju satu pemain namun disapu persis saja barisan belakang saudara Akso, hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan ganti dari Martalaya sudah dilakukan, angkat saja ke tengah, ada Dapa, serangan balik masih Dapa, Adit, ada Jorok di sana, masih satu sontekan saja, angkat melebar, gombang masihnya, namun apa yang terjadi, pelanggaran kartu kuning untuk pemain nomor punggung 85 saudara Yadi. Kartu kuning dikeluarkan oleh wasit kota terhadap pemain Yadi. Tendangan bebas Aldi, umpan langsung ke arah penjaga gawang, kembali masih jauh dari jangkauan penjaga gawang Haris, belum merubah kedudukan sementara masih 4-0. Tendangan gawang sudah dilakukan, melebar. Kabel lah dicekat itu. Oke, lebar saja ke antenanya kurang kawetan. Lebaran ke dalam untuk kesebelasan Karangsulung FC
angkat saja umpan langsung, ada jorok di sana, berdapat perebutan dengan saudara Gombang. Masih ada Gombang berhadapan, masih bola dikuasai Gombang, umpan ke depan, kembali bola ada Engkos Jarwo melebar terlalu ke samping, ada saudara Aldi melewati Apep, masih Apep tarik ke belakang, diambil saja, ada hati pemain Aji, sodokan paling pada Faisal sontekan pada Kiki, masih Kiki, namun ada barisan pertahanan Trisno di sana, kembali pada Aldi, masih Aldi sontekan ke tengah yang dituju Aji, ada Aji di sana, tidak bisa melewati Apep, serangan balik, masih angkat ke depan, melebar saja, ada Anas di sana, masih Anas sendiri, saudara Anas melakukan melawan dia turun ke belakang, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan, kembali hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Martalaya. Anas Apep yang dituju, melebar pada Akso umpan langsung ke depan, namun ada jorok di sana, bola jauh kepada Aldi, masih Aldi perebutan dengan jorok. Melebar Kocario ke sektor sebelah kiri, ada nomor punggung 6 Aldi, masih Aldi sodokan saja pada Kiki, ada Kiki sodokan pada Dapa, masih Dapa bekerja sama dengan Kiki, umpan dosa, hampir saja kembali bola dikuasai sepenuhnya Adit Angkos Jarwo, Aditya Nugroho melebar ke sektor sebelah kanan, ada Adit di sana, masih Adit, 1-2 pemain dilewati Adit, masih Adit, terlalu lama Adit, namun ada Dapa membuatkan badan Dapa, 2 pemain mengawal, kata ada saudara Yadi, disapu bersih saja, angkat serang Gombang di Akso umpan langsung melabuh yang dituju 1 pemain Gombang maksudnya, namun ada Rian di sana, masih Rian mempermainkan daerah pertahanan, Rian masih perebutan dengan Faisal satu sontekan di badan saja oleh Yadi kembali jorok, serangan balik dilakukan Martalaya melekati jorok, umpan langsung ke depan Imam Nur Sae, hampir saja penjaga gawang Dimas keluar dari sarangnya. Dimas masih bola dikuasai sepenuhnya Dimas, pemain dari Karangsung FC saudara Dimas menimbang si Prit Bundar, angkat jauh ke depan yang dituju saudara Faisal atau Adit, bola dipaksakan Gombang, angkat ke tengah, namun ada Dapa di sana, Apep masih perebutan, umpan kembali Apep, melebar Anas yang dituju, dipaksakan Gio kembali kepada Engkos Jarwo, masih Engkos Jarwo, serangan balik, angkat ke depan Aji, namun ada barisan pertahanan Rian, kembali jorok, masih ada jorok di sana, angkat saja ke depan, melebar ke sektor sebelah kiri, masih dikuasai sepenuhnya, ada 1 sontekan saja Gio, kembali kepada Adit, umpan membentur barisan pertahanan yang dikawal ketat salah seorang pemain Gombang di sana, masih Gombang ataukah Ayik, umpan membantu pergantian pemain Adit ditarik, Reksa masuk, Adit nomor 7 ditarik keluar, digantikan Reksa. Sudah dilakukan, bola dikuasai sepenuhnya, umpan terobosan Adit kembali pada Engkos Jarwo melebar ke sektor sebelah kiri, ada Reksa di sana, masih Reksa melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kiki di sana, masih Kiki melewati 2 pemain, masih Kiki 3 pemain, ada 1 mata Anas di sana, Anas umpan langsung ke depan yang dituju Imam Nur Sae, berhadapan dengan Reksa, namun lebih dulu terperangkap offset, saudara Imam lebih dulu berada dalam posisi offset, tendangan bebas sudah dilakukan yang dituju saudara Aldi, masih Aldi, angkat saja ke depan, kembali Faisal, tahu yang terjadi, rupa-rupanya penjaga gawang keluar terlalu jauh. Apakah apa yang terjadi saudara-saudara? Tendangan bebas
ataukah yang mana tadi handsball. Kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Costa terhadap penjaga gawang Martalaya. Tendangan bebas, mampukah memperkecil ketertinggalan melalui tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kiki. 4-5 pemain membuat pagar hidup dari kesebelasan Martalaya. Adit, ada 2 pemain di sana, mundur 3-4 langkah ke belakang. Tendangan tahu kembali kembali akan dilakukan. Komentator ngalir itu buat paling enggak? Hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan Martalaya. Akan dilakukan barisan belakang. Sakum umpan langsung ke depan. Ada Ongkos Sarwo, kurang pelat, lalu angkat saja ke depan, lebar kembali Anas, dibuang sedolek yuk keluar lapangan, hanya menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Martalaya di sektor sebelah kanan barisan pertahanan dari Karangsulung FC. Lemparan ke dalam, Anas atau akan diambil oleh Jorok nomor punggung 5. Jorok akan melakukan lemparan ke dalam, angkat jauh ke depan yang dituju Atap. Masih Atap 1-2 sontekan ada Gio di sana, serangan balik kembali melalui kaki Dapa. Masih Dapa, umpan robosan Faisal yang dituju kembali saudara Faisal. Ada apa Faisal? Kembali peluang untuk merkecil pura-pura melebar saja bola dikuasai sepenuhnya, angkat telepon kembali Gombang. Ada Angkos Jarwo, masih bekerja sama dengan saudara Reksa. Ada Reksa sodorkan saja Prakuti, rebutan dengan Tisno, pelanggaran dilakukan Kiki terhadap Tisno. Tendangan bebas untuk kesebelasan Martalaya akan dilakukan Ayub, barisan belakang mundur 3-4 langkah ke belakang Ayub. Masih Ayub, umpan langsung ke tangan Ongkos Jarwo. Ada Aditya Nugroho ke Anas. Masih Anas serangan balik, umpan robosan Imam Nursahe. Lebih dulu terperangkap offset Imam Nursahe. Sungguh kecewa, umpan yang cukup manis dianggap sudah berada dalam posisi offset saudara Imam Nursahe yang membuat hat-trick 3 gol sore hari ini. Sementara masih top skor dipegang oleh Imam Nursahe. Tendangan sudah dilakukan Akso, angkat ke depan, ada Sakum di sana. Sakum kembali pada Gombang, angkat kembali pada Atap, perebutan dengan Aji. Masih Aji codokan pada Reksa, angkat ke tengah, ada saudara Ongkos Jarwo. Salah pengertian, hampir saja Akso kembali pada Ongkos Jarwo. Masih letak lagi, Ongkos angkat ke depan, dikawal 2 pemain di umpan robosan Imam Nursahe. Ada Akso di sana, masih bola dapat dipatahkan saja barisan pertahanan. Kembali ada Reksa bekerja sama dengan Akso, angkat ke Trisno di sana. Trisno Kiki menjemput sikil bundar, masih Kiki serangan balik kembali di lapangan Kiki, masih Kiki Pagmala, Kiki Mandoan ada di sana. Kiki Mandoan angkat ke tengah, Ajin masih sabar lalu lama, angkat pada Aldi Barel kembali lebar ke sektor sebelah kanan. Ada Dapa di sana, masih Dapa namun tur di sana sudah meminta melebar pada Ongkos Jarwo. Masih Ongkos Jarwo angkat ke sektor sebelah kanan. Ada Dapa di sana, masih bola dikuasai Dapa, umpan robosan di satu versi kembali bola jatuh para pemain Karangsulung FC. Mengkur bola dikuasai sepenuhnya, angkat saja ke depan, melebar saja di satu versi. Kembali bola dikuasai oleh para pemain dari Martalaya, angkat saja bola perebutan sikil bundar, umpan robosan dapat dipatahkan oleh Gio, bekerja sama dengan Aldi. Masih Aldi terlalu lama, saudara Aldi angkat ke tengah. Masih ada Dapa di sana menguasai daerah pertahanan lawan saudara Dapa, angkat kembali, umpan ke jantung pertahanan Faisal. Ada Kiki di sana, Ajib Kiki Mandoan lagi dapat dipatahkan barisan
pertahanan. Serangan balik kembali Tisno, masih Tisno, umpan terobosan Imam Mahfudza, namun kurang akurat saudara. Ada Adi Kian Nugroho melebar saja di satu bersih, ada dapat saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih 4-0 tertinggal kesebelasan Karangsuwung FC. Hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan Martalaya akan dilakukan oleh barisan pertahanan. Jorok sudah dilap, bola jatuh pada Aldi, diambil Faisal. Aldi, dua pemain dilewati, langsung lagi belum merubah kedudukan. Ya, sekali lagi untuk besok hari kesebelasan Pandawa Wangkelang yang diperkuat oleh Bangkok dari Bayangkara FC akan berhadapan dengan kesebelasan RWC dari Jamara Kidul, juga akan diperkuat oleh Galuh, Messi dan kawan-kawan. Minum es aingna kurang-kurang sang. Kembali kita ke tengah lapangan, Rian dipotong saja oleh Gio. Ada Gio di sana, umpan terobosan yang dituju saudara Dapa. Mampukah Dapa hentikan sejenak? Dapa melewati 1-2 angkat, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali hanya menimbulkan tendangan gawang untuk kesebelasan Martalaya akan dilakukan oleh barisan pertahanan. Ya, Angkat saja ke depan. Di ada Akso di sana, dihalo saja. Kembali bola jatuh pada Engkos Jarwo. Ada Faisal bekerja sama dengan Aldi. Aldi 1-2 pemain dilewati, tendangan langsung masuk membantu serang melengkapi Gombang. Masih ada Gombang di sana, masih Gombang melebar ke sektor sebagai ada Jorok, masih Jorok ke kiri yang kerap membantu serangan umpan kepada Rian. Masih bola dikuasai sepenuh Rian, angkat pada Imam Nursae. Reksa mendapat dipatahkan saja oleh Reksa bekerja sama dengan Akso. Akso sontekan ke sektor sebelah kanan, ada Gio di sana, masih Gio umpan pendek membuka bosan. Serangan dilakukan Karangsuwung FC. Pergantian pemain Jorok nomor punggung 5 ditarik keluar, digantikan Angga. Angga masuk nomor 13 menggantikan Jorok. Kembali kita ke sana, bola dikuasai oleh Yadi Mulyadi, dorong pada Rian, serangan balik Rian, masih Rian umpan terobosan maksudnya pada Imam, namun bola lebih di barisan pertahanan. Ada Anas di sana, masih Anas sontekan saja di satu bersih Reksa. Bola jatuh pada saudara Angga, masih Angga diam pada Imam, cuma lebar saja Imam. Kembali akan melakukan tendangan, hentikan saja Imam, angkat ke tengah Anas, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Dimas. Angga, kembali bola dikuasai sepenuhnya para pemain Martalaya. Yadi, dan berakhir sudah kedudukan 4-0. Ya, untuk besok hari kesebelasan Pandawa Wangkelang yang diperkuat oleh pemain Bayangkara FC itu saudara Bangkok akan berhadapan